Pak Jokowi itu merasa punya saham lebih besar ketika mendukung Pak Prabowo dibanding Mas Ganjar. Karena seolah-olah dalam konteks ini saya meaning politiknya saya maknai sahamnya Mas Ganjar itu lebih besar dimiliki oleh Bu Mega. Nah, terbukti terakhir penentuan calon presiden dan wakil presiden, calon presiden saja waktu itu Pak Jokowi masih di Solo, tidak dikasih tahu, begitu luar biasa Pak Jokowi datang lagi, hampir tidak ada diajak, seolah-olah begitu pesan mazhab masyarakat umum ya, tidak diajak. Jadi mendukung Pak Prabowo, Pak Jokowi lebih leluasa, lebih punya saham lebih besar kalau nanti menang dibanding Pak Jokowi. Saham itu seolah-olah di take over atau diakuisisi oleh Ibu Mega. Nah itu menurut saya membuat Pak Jokowi juga melihat kalau memang ada peluang bandwagon efeknya lebih besar peluang Pak Prabowo, ya Pak Jokowi apa salahnya juga dukung Pak Prabowo. Tapi kalau kemudian peluang itu lebih besar ke Mas Ganjar, tentu akan berlabuh pada akhirnya Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Senin sore lalu 26 Juni 2023 mendadak mendatangi istana karena dipanggil oleh Presiden Jokowi. Prabowo mengaku dirinya baru saja pulang dari kunjungan kerja ke luar negeri. Prabowo mengungkap pembahasan bersama Jokowi seputar persoalan politik dalam dan luar negeri. Selain itu, Jokowi juga menanyakan rencana Prabowo di masa mendatang. Biasa, menteri dipanggil Presiden, ya? Oke. Ada secara garis besar saja, ya. Ya bertanya tentang rencana-rencana saya ke depan dan sebagainya. Saya kira itu aja. Belum. Dengan pertemuan kemarin, Jokowi dan Prabowo setidaknya sudah 3 kali bertemu di istana selama 1 bulan terakhir. Seminggu kemudian dalam pertemuan kedua pada 18 Juni 2023, Prabowo kembali dipanggil Jokowi. Pertemuan itu dihelat di Istana Kepresidenan Bogor dengan agenda makan siang. Lantas, apakah pertemuan intens 4 mata Jokowi dan Prabowo dalam sebulan ini menunjukkan kedekatannya ke Prabowo? Benarkah ada indikasi bahwa Jokowi tidak sepenuhnya nyaman mendukung Ganjar Pranowo? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, politik memang dinamis. Kalau beberapa waktu lalu dalam perayaan atau puncak perayaan Bulan Bung Karno, Presiden Joko Widodo memberikan pidato mengajak seluruh kader PDIP untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Tak lama berselang, kemudian kini tepatnya beberapa hari yang lalu Presiden Jokowi bertemu dengan Prabowo. Ini seakan-akan publik bertanya-tanya, jadi sebenarnya hatinya Presiden Jokowi ini kemana sih, Prabowo ataukah Ganjar Pranowo? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Dua elit politik kita yang mewakili dari partai masing-masing sudah bersama saya di sini, Bang Masinton Pasaribu dari PDIP, Mas Habibur Rahman dari Gerindra, dan juga Mas Pani Syarwi, pengamat politik kita. Ya pemirsa, sekarang mungkin saya mau tanya dulu kepada Gerindra. Mas Habib, ini boleh dijelaskan supaya konteks pertemuan Senin kemarin antara Presiden Jokowi dengan Pak Prabowo ini apa sih? Karena statement dari Pak Prabowo, saya ditanya juga mengenai arah ke depan seperti apa atau rencana ke depan. Apa ya maksudnya? Ya tentu konteksnya ada beberapa level ya. Pertama, sebagai menteri tentu beliau memang harus terus berkoordinasi dengan Pak Prabowo, Pak Jokowi selaku presiden. Kenapa? Terkait pertahanan ini kan banyak perkembangan signifikan ya, di perang Rusia Ukraina, ketegangan di Laut Cina Selatan, Cina dengan Amerika Serikat, itu yang pasti akan berdampak ke Indonesia ya. Selain itu beliau berdua juga sepasang sahabat. Ini bahasa anak saya itu namanya bestie. Namanya bestie kan kita juga kan memanfaatkan waktu bertemu untuk saling berdiskusi soal-soal kebangsaan ya. Soal-soal bagaimana menyelesaikan masalah bangsa ini saat ini dan yang akan datang. Ya termasuk ya dikatakan Pak Prabowo juga ya ada diskusi gimana nanti Pak Prabowo rencananya ke depan seperti apa. Ya namanya sahabat kan kita saling update. Nah, beliau berdua saling update dan tentu saling support. Oke, sekarang Bang Masinton boleh ditanggapi bahwa ternyata sedekat itu hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Jadi kan ada sahabat, ada saudara gitu ya, ya ada teman kan gitu. Jadi relasi antara
Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ya tentu seperti yang disampaikan Bung Habib tadi, ya relasi antara menteri dengan presiden seperti itu. Nah, kalau relasi antara Pak Jokowi dengan Pak Ganjar kan sesama kader, dia berada di dalam partai yang sama. Nah, tentu relasi yang satu berada dalam satu kabinet, ya presiden dengan menteri, yang satu ya Pak Jokowi dan Pak Ganjar ya berada dalam satu partai yang sama, kira-kira gitu. Tapi dekat tidak sih secara pribadi antara Pak Prabowo dan Ganjar? Ya pastinya dong, sama-sama dari Jawa Tengah, dan kalau ke Jawa Tengah ya pasti Pak Jokowi yang dampingin ya pasti Pak Ganjar, begitu. Oke, Mas Habib boleh dong dikomentarin sebenarnya dalam pertemuan konteks Senin kemarin, memang konteksnya dipanggil begitu ya Pak Prabowo? Ya kan sebagian Pak Prabowo kan memang beliau dipanggil ya, dipanggil biasanya kan memang ada update-update tertentu ya. Itu tadi baik soal pertahanan di luar negeri dampaknya ya, maupun persoalan bagaimana masalah di dalam negeri saat ini. Ya beliau berdua saling diskusi ya, saling mencari solusi. Kalau kita kan melihat momen pertemuan ini dalam tangkapan kamera, boleh dong diberikan bocoran, ada tidak sih agenda pertemuan yang sebenarnya tidak diliput media, tapi terjadi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Saya nggak tahu secara persis ya, tapi logikanya ya masuk akal kalau ada. Ya kan dengan tugas sepenting itu kan nggak semuanya diketahui teman-teman media, kami sendiri kan belum tentu tahu gitu kan. Kerjanya itu kan kalau menteri dan presiden itu kan nggak tergantung hari kerja, jam kerja. Karena persoalannya bisa datang setiap saat tengah malam, pun bisa ada masalah yang harus didiskusikan. Gitu. Kalau Bapak Sintang, Mbak, seperti apa? Selain agenda resmi kunjungan presiden, pernah bertemu dengan Pak Ganjar di luar konteks itu tidak sih? Saya nggak ikutin ya. Saya pertemuannya, tapi dalam beberapa acara-acara formal kan kita lihat terakhir ya, ketika di GBK bulan Bung Karno kemarin, ya kan hubungannya baik, dan kemudian ketika di ruang tunggu acara ya itu relasinya sangat baik gitu. Ya seperti biasa lah antara Pak Ganjar dan Pak Jokowi, ya berada dalam satu rumah yang sama, ya seperti keluarga, berada dalam keluarga besar PDI Perjuangan. Sekarang saya Mas Pangi, boleh dong dikomentarin sebenarnya dari momen kedekatan yang tertangkap kamera, bisa tidak sih kita menyimpulkan yang mana kemudian pertemuan yang paling akrab atau paling dekat? Mengingat kalau Pak Ganjar momen kunjungan atau kemarin pada saat puncak perayaan bulan Bung Karno, tapi dengan Pak Prabowo nonton Indonesia Argentina, makan siang bersama, seperti apa? Iya, begini aja. Kalau kita lihat memang wajahnya Pak Prabowo itu kan ada 3 ya. Pertama, wajah sebagai ketua umum partai, itu otoritas beliau. Yang kedua tentu wajah beliau sebagai pembantu Pak Jokowi sebagai menteri. Nah, yang ketiga adalah wajah sebagai calon presiden. Nah, ketiga wajah Pak Prabowo ini kalau kita cermati belum tentu ini menjadi sesuatu yang istimewa, ada yang tidak istimewa. Makanya memang kalau kita lihat, kita baca ya, intensitas dan arah dari pertemuan yang paling banyak itu memang Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, itu saya lihat dibanding Mas Ganjar. Bahkan di U20 kemarin Argentina saja itu saya nggak tahu kenapa Mas Ganjar nggak hadir, itu Bang Masinton juga menjelaskan, padahal itu sangat momentum penting juga, karena menurut saya sangat disayangkan juga karena Gen Z milenial kan juga pecinta bola, tapi yang hadir hari itu adalah ya mohon maaf hanya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Bisa mereka sangat begitu chemistry-nya gitu, kemudian gimmick politiknya tuh dapat gitu. Nah, Mas Ganjar nggak ada di situ. Apakah memang tidak dapat tiket? Saya nggak tahu. Tetapi ada intinya kegiatan di Jawa Tengah. Ada kegiatan di Jawa Tengah. Pada jam yang sama. Ya, pada jam yang sama. Tapi intinya sih, kalau pertemuan misalnya yang kedua, political equal, kesetaraan. Semua menteri diajak makan bersama di istana. Karena menteri ya di akhir pekan selalu diajak makan. Itu hal yang lumrah. Berarti kan itu mahfum saja. Tapi memang kalau kita lihat di acara di misalnya di G20 tadi, di bola, kemudian di sawah ya, kemudian terakhir acara di istana banyak, itu memang intensitasnya, arahnya, itu kecenderungan chemistry ya, atau kesenangan, atau Pak Jokowi merasa nyaman dengan Pak Prabowo ini memang tidak bisa dinafikan gitu. Itu menurut saya. Meskipun ya, yang ketiga adalah
data Voxpol itu Bib menunjukkan ya, ya Bang Masinton ya, itu pemilihnya Pak Jokowi itu cenderung bukan ke Pak Prabowo, memang ada tapi signifikan 40% ke Mas Ganjar. Nah, tetapi kemudian backbone-nya Pak Prabowo, Pak Jokowi, kemenangan Mas Ganjar itu ditentukan oleh dua hal. Bisa saja karena pertama adalah intensitasnya Pak Jokowinya, endorse Pak Jokowinya. Yang kedua adalah kekuatan relawan. Selain memang tulang punggung intinya atau backbone-nya itu adalah PDIP perjuangannya. Nah, ini yang kemudian saya mencermati Pak Prabowo berupaya betul. Saya nggak tahu apakah memang Pak Prabowo memahami betul bahwa ini intensitas dia yang dekat dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo yang bisa berkomunikasi itu akan punya korelasi yang artinya ada keuntungan elektoral, insentif elektoral. Nah, persamaan kepentingan ini menurut saya sangat bagus juga dilihat gitu. Apakah memang betul bahwa kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu bisa menaikkan atau memompa atau menjadi bantalan penambahan elektabilitas Pak Prabowo hari ini? Karena kan memang untuk mengobati atau resep obat atau resep untuk elektabilitas, jangan-jangan memang Pak Jokowi bagian dari resep untuk menaikkan elektabilitas gitu. Kita nggak mau memperdebatkan, ya kan, tentu Pak Masinton dengan saya punya versi masing-masing. Yang paling penting kan kita itu tadi memastikan bagaimana segala prestasi, legacy, capaian dan seluruh kebijakan Pak Jokowi kita lanjutkan. Nah, itu yang kami ingin sampaikan, kami ingin yakinkan ya, dan kami ikhtiarkan terus gitu kan ya. Boleh dong dokumentarin Mas Pangi, sebenarnya dalam momen pidato Presiden Jokowi dalam puncak perayaan Bung Karno, itu benar-benar memang ada semacam penegasan bahwa Pak Jokowi dukung Ganjar, ataukah mungkin ini masih terlalu abstrak? Kalau dalam haul Bung Karno kemarin itu Pak Jokowi justru mengklirkan bahwa beliau akan betul-betul to the point gitu, artinya akan dukung Mas Ganjar dalam konteks itu ya. Makanya ada pertanyaan selalu ditanyakan, sebetulnya apakah betul Pak Jokowi ini hanya ke Mas Ganjar saja atau ada ke Pak Prabowo juga? Nah, ini artinya Pak Jokowi juga split, bagaimana pemilih PDIP nggak split, bagaimana nanti partai gitu. Jadi maksud saya itu yang poin yang menurut saya juga harus disampaikan. Tetapi Pak Jokowi merasa memang beliau sebagai petugas partai, orangnya PDIP, nggak mungkin gitu untuk main dua kaki atau hatinya berlabuh ke dua orang ini gitu. Kayak Pak Mas Anies kan udah nggak mungkin lagi gitu. Nah, ini yang terakhir Cak, saya mencermati ya, kalau fenomena bagaimana hari ini peta politik ya, hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu adalah hubungan yang luar biasa. Kita apresiasi. Kalau mazhab umum masyarakat awam itu melihat ini dianggap pertemuan-pertemuan biasa, tidak istimewa sebetulnya, karena ini hubungan menteri dengan presiden. Tapi saya mencermati belakangan hampir 2 bulan ini pertemuannya betul-betul bukan mazhab umum masyarakat awam, tapi adalah pertemuan sudah menuju kepada gelanggang kebutuhan elektoral. Nah, itu yang kemudian mereka memahami bahwa endorse Pak Jokowi yang 25% atau 20%, bahwa preferensi politik Pak Jokowi itu akan mempengaruhi pilihannya pemilih di Partai Gerindra atau di pemilih di Partai PDIP, itu dipahami secara psikologis oleh Pak Prabowo gitu. Jadi saya nggak mengatakan ini artinya dimanfaatkan oleh Pak Prabowo, tidak. Tapi Pak Prabowo memahami betul bahwa kemenangan itu tidak bisa lepas dari variabel Pak Jokowi dan Pak relawan, termasuk mungkin mesinnya Gerindra gitu. Apalagi Gerindra kan mesinnya juga cukup kuat sebetulnya. Tapi Pak Prabowo juga nggak bisa terlalu percaya diri dengan itu. Artinya pengaruh Pak Jokowi ini juga akan punya efek terhadap elektoral. Nah, ini yang dipahami. Tetapi ini kan betul-betul bukan lagi gimmick ya, tapi saya lihat ya, ini chemistry-nya itu betul-betul dapat sebetulnya. Tidak hanya chemistry, apa nama istilahnya ya? Intensitasnya itu loh, arahnya itu jelas. Jadi hampir tidak ada jarak, tidak ada, betul-betul nyaman saya lihat dalam setiap momen-momen pertemuan itu Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu nyaman banget gitu. Ya, jadi gesturnya tuh nggak bisa dibohongi. Itu panggung depannya betul-betul ketemu gitu. Saya nggak tahu apakah memang Mas Ganjar dengan Pak Jokowi tidak bisa memaksakan itu, atau memang nggak perlu juga gitu panggung depan buat mesra kayak gitu. Saya nggak tahu juga. Tetapi kalau saya jujur, Cak, ini saran saya jujur ya. Kalau Pak Jokowi bertemu dengan Mas Ganjar, Pak Jokowi ketemu dengan Pak Prabowo, itu gesturnya, chemistry-nya itu terasa nyambung banget gitu. Secara psikologis. Bang Masinton bagaimana?
kalau Pak Jokowi dengan Mas Ganjar kan chemistry-nya memang ketemu dari dulu karena berasal dari rumah yang sama. Jadi nggak ada hambatan, nggak ada barrier lagi tuh, hambatan psikologi antara satu dan yang satu, antara Pak Jokowi dengan Mas Ganjar. Jadi ini sama-sama kader, jadi sama-sama saling tahu. Ya, jadi ketika Pak Jokowi umpama ke Jawa Tengah itu pasti Mas Ganjar. Baik. Nah, kalau kemudian sekarang ya Pak Jokowi umpama dengan menteri beliau Pak Prabowo apa segala macam dengan dan yang lain-lain, relasinya pasti kita baca adalah relasi antara presiden bersama menteri, bukan antara presiden dengan capres. Beda halnya ketika Pak Prabowo sudah deklar resmi sebagai capres, itu akan beda halnya. Iya. Gitu loh. Nah, mungkin ketika itu nanti mungkin intensitas ketemunya mungkin bisa berkurang. Seperti sekarang kan masih presiden dengan menteri, menteri yang secara resmi belum dideklir kan gitu ya. Bang Mas Yanto, tapi maksudnya Kaisang dan Gibran dekat dengan Prabowo? Ya, Mas Ganjar dengan Mas Gibran, dengan Mas Kaisang, Pak Ganjar kalau ke Solo, selalu ketemu tuh. Baik. Boleh. Bagaimana? Kemudian Mas Habib, boleh ditanggapi sebenarnya sebesti apa sih? Menghormati kapasitas Pak Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan, tapi sebagai tokoh bangsa tentu beliau beyond any institution selain negara. Dia di atas semua institusi. Nah, sehingga Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini kan punya satu nada yang sama, tone yang sama. Kalau Anda lihat apa yang beliau sampaikan berdua dan apa yang diimplementasikan, misalnya soal bagaimana kekayaan negara tidak mengalir keluar, tidak bocor keluar. Pak Jokowi bikin kebijakan melarang nikel diekspor mentah. Kemudian soal saham kita di Freeport terus membesar, ya kan, bauksit dan lain sebagainya. Jadi itu frekuensinya yang sama. Dan dalam konteks kepemimpinan ya, jadi bukan yang mendekatkan itu bukan saja sekedar kecocokan pribadi, tapi pemikiran, ideologi, pemahaman yang sama, cita-cita kebangsaan yang sama, itulah yang mendekatkan mereka. Sehingga dalam konteks sederhana namanya besti, tapi itu jauh lebih itu, karena besti yang ideologis ini gitu loh. Besti yang sangat ideologis kedua. Oke, singkat saja. Singkat aja, Cak.